Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, keberkahan dan hidayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keberkahan waktu, kesehatan fisik, juga nikmat iman yang tak terhingga. Alhamdulillah, terima kasih mama semua sudah meluangkan waktu pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan, kesehatan semua, kebaikan, kesehatan. Baik, saya di sini akan langsung mulai saja ya, mama-mama semuanya. Oke. Di sini saya akan memaparkan tentang digital education for kids. Jadi sekarang itu kan kita anak-anak kita ya terutama ya tidak jauh dari gadget ya mama semuanya begitu. Jadi kadang ada yang mungkin anaknya nangis langsung dilihatkan gadget seperti itu, ditontonkan juga. Sebenarnya baik ya, mungkin untuk anaknya lebih tenang gitu. Cuma memang harus tetap dengan penjagaan orang tua gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang digital education for kids. Yang pertama adalah pilihan konten yang berkualitas gitu. Nah, seperti ada Ananda Zahra ya di sini ya, Ananda Zahra ya, ikut mama ya. Iya, Masya Allah. Nah, di sini juga pertama nih ada pilih konten yang berkualitas dan aman. Nah, kita sebagai orang tua juga ya, mama semuanya memilihkan apa saja sih yang ditonton anak kita ya, apalagi anak-anak yang masih kecil seperti itu. Kita lihat, kita kalau bisa memilihkan konten ya gitu ya. Jadi nggak sembarangan untuk dilihat anak seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus memilihkan tontonan apa yang baik kepada anak kita seperti itu. Nah, ini ada sumber terpercaya, gunakanlah aplikasi, situs web dan platform pembelajaran yang telah direkomendasikan dan dipilihkan konten yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Begitu. Yang kedua ada tetapkan batas waktu. Jadi nggak langsung dijorkan, istilahnya kayak dilepas HP untuk anak-anak, terserah anak-anak mau lihat apa, mau sampai kapan seperti itu. Nah, ini juga kita sebagai orang tua harus membatasi waktunya. Nah, waktu layar yang sehat untuk anak itu ya 2-5 tahun itu ada batas maksimalnya. Nah, batas maksimalnya itu ada 1 jam per hari. Dan untuk anak usia 6 tahun ke atas tentukan waktu yang seimbang dengan aktivitas digital begitu. Jadi diselingi, ada mungkin nonton YouTube atau apa ya, tontonan di HP gitu, tapi tetap diselingi dengan aktivitas fisik maupun non fisik seperti itu. Nah, terus yang nomor 3 ada monitor aktivitas online. Nah, ini ada pengawasan aktif. Gunakan alat kontrol orang tua untuk membantu mengelola dan membantu memantau konten yang diakses. Ini kan sekarang sudah canggih ya, jadi ada aplikasi untuk mengontrol. Kita bisa mengontrol lewat aplikasi tersebut gitu. Juga mungkin ada ya mama Atar ya, mama Atar juga sering gitu, pernah cerita ke saya gitu ya. Kalau Atar nonton YouTube atau apa pinjam HP mamahnya gitu, nanti dibatasi waktunya, dikasih alarm. Jadi kalau alarmnya sudah nyala, itu langsung dikembalikan anaknya seperti itu. Itu bisa dicontoh mama semuanya. Nah, ini diskusi terbuka. Nah, ini juga anak-anak bisa diajak diskusi, ajak anak untuk berbicara tentang pengalaman online mereka dan dorong mereka untuk berbagi jika mereka menemukan sesuatu yang tidak nyaman dan penting. Yang keempat ada ajarkan keamanan dan etika digital. Nah, ini keamanan online. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya menjaga informasi pribadi. Nah, itu kan sekarang sudah banyak aplikasi ya, aplikasi sosial media, ada TikTok,
TikTok, ada WhatsApp, ada IG, banyak sekali ya. Yang mungkin kita juga tidak tahu begitu. Jadi jangan terus dibiarkan memakai aplikasi tersebut. Boleh sih sebenarnya, cuma harus dibatasi dan juga dipantau begitu. Jangan sampai data pribadi anak post semua, diupload semua gitu, seperti itu ya. Nah itu kan juga kita tidak tahu ya kejahatan digital seperti apa. Mungkin ada orang yang menyalahgunakan data pribadi anak, dan juga sebagai orang tua kita menjaga anak kita dari kejahatan digital seperti itu. Nah ini kan ada mungkin penipuan ya, sekarang penipuan cyber juga banyak gitu kan, apalagi aplikasi, maaf ya, ada aplikasi yang mungkin semacam Shopee gitu kan ya, anak-anak juga harus dipantau gitu. Nah itu kan kalau aplikasi Shopee kan kadang ada anak yang langsung check out gitu, padahal tanpa kita ketahui begitu, nanti aplikasi digital. Nah ini diskusi perilaku yang baik di dunia digital seperti menghormati orang lain, tidak berbagi konten yang tidak pantas. Di aplikasi platform yang memungkinkan pengaturan privasi yang ketat, seperti membatasi akses publik terhadap profil anak atau informasi pribadi. Nah, pengaturan privasi di aplikasi dan platform yang memungkinkan pengaturan privasi yang ketat, seperti tadi ya, membatasi aplikasi akses publik begitu, mungkin dikunci bisa gitu, biar anak-anak nggak apa-apa bisa main apa seperti itu. Terus yang keenam, ada fasilitas pengumuman teknologi, fasilitas penggunaan teknologi yang berimbang. Nah, kegiatan jadi bisa mungkin kita menggunakan teknologi yang imbang itu boleh mungkin ya, kalau di YouTube atau mungkin kan sekarang ada Pinterest ya, bisa anak-anak diajak mengikuti permainan DIY kan sekarang banyak ya, mama-mama semuanya DIY, membuat Play-Doh, gitu. Jadi imbang antara teknologi dan juga kegiatan fisik ya, itu kan juga melatih motorik halus anak begitu. Jadi bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang perkembangan anak, perkembangan motor halus maupun motor kasarnya dari segala perkembangan ya, begitu. Nah, ini terus pastikan teknologi tidak menggantikan interaksi tatap muka dan aktivitas fisik yang penting. Nah, terus ini kegiatan kreatif, menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendukung kegiatan kreatif seperti seni, musik, proyek sains yang melibatkan eksplorasi dan eksperimen. Yang ketujuh, gunakan sumber pembelajaran yang beragam. Nah ini kombinasi metode pembelajaran, itu ada gabungan teknologi dengan metode pembelajaran tradisional untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik, misalnya kombinasi menggunakan aplikasi edukatif praktis. Nah ini terus pilih konten yang memotivasi anak, pilih aplikasi dan alat pendidikan yang dirancang untuk memotivasi anak dan membuat belajar menyenangkan, seperti permainan edukatif dan merangsang kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yang ke-8, libatkan anak dalam pengaturan penggunaan teknologi. Nah ini aturan penggunaan teknologi termasuk waktu anak-anak menggunakan HP atau gadget. Nah terus jenis konten yang dapat diakses dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Ini berikan aturan dan kontrol dengan usia dan tingkat kedewasaan anak, memberikan kebebasan yang sesuai sambil tetap memastikan keselamatan mereka begitu. Selanjutnya yang ke-9, pastikan kesehatan fisik dan mental. Nah ini ergonomi dan kesehatan mata. Pastikan anak menggunakan perangkat dengan postur yang baik, ya bun, jangan tidur anaknya kalau main gadget begitu, biar matanya juga sehat.
dan beri mereka istirahat rutin untuk menghindari ketegangan mata dan masalah postur pada tubuhnya. Terus pantau kesehatan mental, perhatikan perubahan dalam perilaku atau emosi anak yang mungkin disebabkan oleh penggunaan teknologi. Nah, ini juga didiskusikan dengan mereka juga, ada dampak negatif pada kesehatan mereka begitu. Terus yang terakhir, edukasi berkelanjutan untuk orang tua. Nah, ini pendidikan orang tua. Terus tingkatkan pengetahuan anak tentang teknologi dan perkembangan digital yang relevan untuk memahami tentang tantangan dan peluang yang dihadapi anak-anak sekarang. Karena kan dijauhkan dengan gadget, karena gadget teknologi itu sudah menjadi teman mereka di masa sekarang. Jadi kalau kita melarang mereka, ya nggak bisa, karena memang dunianya mereka sudah seperti itu, tidak bisa disamakan dengan waktu kita masih kecil ya, waktu kita masih anak-anak begitu. Kalau kita kan dulu belum ada gadget, belum ada teknologi secanggih ini. Sekarang anak-anak bisa mengakses semuanya dengan teknologi gitu. Anak-anak butuhnya apa? Nah, tinggal dilihat. Pengen buat mani-mani, pengen buat gelang, nah itu kan bisa dilihat. Kalau dulu kan kita enggak, jadi kita ya memang mainnya masih mainan kayak petak umpet dengan fisik seperti itu ya. Kalau anak-anak kan sekarang sudah kenal gadget, membuat slide, membuat play-doh. Nah, sekarang kan udah bisa. Kalau kita mungkin belum kenal dulu seperti itu, kita masih mainnya masih pakai lompong seperti itu, masih pakai tanah liat seperti itu ya, mama-mama semuanya. Nah, ini terus anak-anak juga diajak komunikasi begitu. Jadi biar anak-anak tuh kalau di rumah nggak kayak istilahnya gabut begitu ya, jadi diajak main gitu, nggak hanya dengan gadget. Jadi entah itu diajak komunikasi juga bisa begitu. Kalau anak kita diajak komunikasi kan otomatis nyaman pada kita gitu, tidak mengandalkan gadget saja gitu. Jadi tidak hanya cenderung ke gadget itu dunianya dia gitu. Jadi ada orang tua, ada saudara begitu, ada lingkungan rumah yang nyaman untuk anak. Ini partisipasi dalam komunikasi, serta dalam forum atau grup diskusi orang tua tentang teknologi dan keamanan digital untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan tips tambahan. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.